saya juga tidak tahu apa sebetulnya niat mereka, khususnya Alona di sini. Saya selaku mengatasnamakan selaku mantan kuasa hukum dari Sintiara Alona, yang pada saat itu kantor hukum saya ini diminta atau ditunjuk oleh Sintiara Alona sebagai kuasa hukumnya. Dan pada saat itu kami sudah melakukan, kami dengan tim sudah melakukan secara benar, secara fakta hukum dan sesuai dengan aturan hukum, sehingga pada saat kami di perjalanan kami menangani perkara, Alona ini meminta kepada saya dan tim untuk waktu itu dia dan asistennya itu yang asistennya dia yang ditunjuk oleh dia meminta ke saya karena rumah yang ada di salah satu rumahnya itu akan disita oleh Bank Fama. Nanti saya juga akan memberikan bukti-buktinya. Nah, saya di sini sebagai seorang kuasa hukum dari dia, berdasarkan surat kuasa yang diberikan ke dia, otomatis saya ada sedikit beban tanggung jawab, sehingga apa yang dia minta bantuan kepada saya untuk mengamankan barang-barang karena itu akan disita oleh Bank Fama. Tapi kami sebagai orang hukum, kami harus jelas dulu. Pada saat itu kami meminta dasar kami untuk mengosongkan. Dasar yang kami pegang adalah surat dari Bank Fama yang di situ menunjukkan untuk segera dikosongkan. Ya, mungkin bisa saya tunjukkan. Jadi saya menunjukkan ini surat kuasa saya, ya, yang di sini menunjukkan Sintiara Alona memberikan kuasa kepada kantor hukum, yang pada waktu itu saya menunjuk saya sendiri Fitriyanti Dian Ratnawati SH, Melani Dian Ristianti Jaka Iswet SH. Setelah surat kuasa ini kami jalankan, kami selaku lawyer, kami juga sesuai dengan kode etik. Kami menjalankan sesuai koridor hukum yang kami sedang tangani. Setelah semua itu berjalan, di tengah-tengah Alona dan asistennya yang bernama Emma, dia meminta tolong kepada saya, bahkan memohon kepada saya untuk mengosongkan segera rumah yang ada di salah satu rumah. Mungkin nanti rekan-rekan media bisa saya juga lupa ini rumah. Nah, saya sebagai seorang lawyer dan tim tidak serta-merta rekan-rekan, tidak serta-merta saya menghina profesi saya yang saya dituduh mencuri. Ya, di sini sebelum saya melakukan perintah yang Sintiara Alona dan Emma asistennya dia meminta bantuan kepada tim saya di sini meminta dulu dasarnya apa. Dan kami diberikan ini surat dari Bank Fama untuk segera mengosongkan rumah tersebut karena mau dilelang. Dengan dasar ini saya melangkah ke sana bersama tim yang pada saat itu asisten yang ditunjuk Emma itu juga saya tidak mau kalau dalam keadaan sendiri. Jadi ada Emma, dan pada saat saya mengamankan itu barang, semua juga dibebankan kepada kantor hukum kami. Artinya kami sebetulnya kemanusiaan. Secara kemanusiaan saya membantu klien saya. Dan pada saat saya mengeluarkan barang pun, itu bukan serta-merta seperti yang disampaikan adalah
saya mencuri. Saya di sini juga sebagai orang hukum, saya tidak mungkin saya merendahkan diri saya dengan mencuri. Mungkin rekan-rekan nanti bisa saya tunjukkan barang-barang itu masih di sini, tidak berubah tempat. Dan pada saat kami dan tim mengeluarkan barang-barang itu juga ada tanda terima dari asistennya, si Emma. Nah, dengan yang disampaikan Alona, saya merasa satu, profesi saya sudah dicemarkan. Karena saya pun sempat ketika pemberitaan, saya sempat meminta bukti apa yang mau diberikan kepada saya, Kak, dengan tuduhan bahwa saya dan tim ini ada pencurian. Yang kedua, Cynthia Alona memberikan mandat kepada saya dan tim, khususnya kantor hukum saya, ini untuk menjualkan satu unit kos-kosan yang pada saat itu saya sebagai lawyer, saya sebagai kuasa hukum, kembali lagi kemanusiaan. Saya tidak saya tidak berharap apa-apa dari penjualan itu, saya tidak menginginkan apa-apa, jadi saya hanya kemanusiaan sekali lagi. Dan di sini saya juga melalui prosedur hukum. Karena saya ini tim diminta untuk menjualkan dan mengamanahkan untuk keuangannya, saya juga meminta dia membuatkan kuasa menjual. Kuasa jual. Ini kami tunjukkan, ini kuasa jual dari kami. Ya. Setelah rumah ini pun juga pembelinya bukan dari kami dan tim, tapi dari Alona. Yang Alona sudah pernah menawarkan ke salah satu beliau kebetulan salah satu yang bekerja di kejaksaan, pengadilan tinggi, saya lupa waktu itu. Nah, kami dihubungin, kantor hukum kami dihubungin oleh beliau pembeli bahwa Alona sudah ada bukti WA, kami juga ada buktinya, kami bisa menunjukkan semua itu. Yang itu harganya pun sudah deal. Nah, ketika ada masukan seperti itu kepada kami pun melangkah juga sesuai dengan fakta hukum. Kami menghubungi Alona pada saat itu Alona masih di dalam penjara. Kebetulan rekan saya mendatangi Alona dengan menceritakan bahwa ada pembeli yang itu sudah direferensi Alona, sehingga deal di angka 900 juta. Oke. Dan angka 900 juta itu sesuai dengan perintah Alona, itu ada untuk pembayaran dan itu sudah kami lakukan, ya. Sisanya dengan kuasa Alona, sisanya harap ditransfer ke ibu kandungnya dia, Sulasi. Sisa dari semuanya itu pemotongan dan ini semua kami punya bukti adalah 400 juta. Kami sudah transferkan kepada Ibu Sulasi. Kalau seandainya seperti pemberitaan kami di sini dituduhkan yang ini ada penggelapan dan sebagainya, saya jujur, awalnya saya menganggap bahwa saya memiliki bukti. Tapi karena ini sudah masuk dan membuat rasa saya, nama baik saya, profesi saya, kebetulan saya juga ada di komunitas Pajero Indonesia Family, dan kebetulan saya adalah ketua di situ. Karena pemberitaan ini sudah mengganggu profesi saya, maka di sini saya baru akan melangkah ke hukum. Dan mungkin rekan-rekan juga satu lagi,
Ketika semua barang-barang itu semua sudah, kami juga laporan. Dan di sini Alona, mungkin nanti rekan-rekan bisa lihat, Alona memberikan kuasa kepada ibunya untuk mengambil. Di sini ada sertifikat yang dititipkan kami, ada AJB, dan ada barang-barang yang dituliskan di sini, ya, beserta sisa uang yang sudah kami transfer. Tapi ketika Alona keluar dari penjara, ya, yang saya anggap dia licik, harusnya dia menemui kantor hukum saya, menyelesaikan apa yang masih ada, semua kewajiban Alona kepada kami. Tapi dia by phone, dia hanya mengambil sertifikat. Di sini ada tanda tangan Alona, ada tanda tangan tim kami. Kalau seandainya kantor hukum kami mau buat jahat, mungkin barang-barang yang tidak berarti buat kami dan sampai saat ini mengganggu mengganggu tempat kami yang harusnya ini bisa dipakai untuk karyawan-karyawan saya, ini dipenuhi dengan barang dia. Ini adalah nilai kerugian saya juga. Dan dia memberikan surat kuasa untuk mengambil. Sampai detik ini tidak ada barang-barang yang diambil ke dia sesuai surat kuasa ini. Padahal kami sudah memberikan waktu. Sampai pada saat pengacara yang terakhir, Waryono ya, Waryono SH datang ke kantor saya. Saya sudah bilang, tolong diambil sesuai dengan kuasa ini. Tapi dia datang hanya mengambil HP yang dititipkan kepada saya. Saya sudah sampaikan, ada bukti-bukti. Anda sebagai kuasa hukum, paling tidak saya sebagai mantan kuasa hukum yang lama, saya ini serah terima kepada kuasa hukum yang baru. Dengan apa? Dengan memberikan petunjuk kepada beliau, tolong segera diambil barang-barang yang ada di saya. Tapi sampai detik ini tidak ada muncul baik hidung Alona maupun kuasa hukumnya. Bahkan saya sudah bilang ada handphone satu lagi yang masih ada di saya sampai saat ini. Mungkin nanti saya juga akan tunjukkan. Nah, sampai detik ini saya juga tidak tahu apa sebetulnya niat mereka, khususnya Alona di sini. Saya merasa resah ketika ini sudah mengganggu profesi saya, mengganggu nama baik saya, keluarga saya, yang dituduhkan saya mencuri. Bahkan saya pun bilang kepada kuasa hukum yang baru, tolong saya minta Anda membuktikan kepada saya bahwa kantor hukum saya di sini adalah manajer partnernya adalah saya dengan tim. Yang ini disampaikan Alona bahwa ada pencurian, penggelapan. Tapi sampai saat ini saya bilang, di sini kami punya bukti. Saya minta buktinya di sana, tidak bisa memberikan kepada kami. Sampai saya merasa resah dan sekarang saya akan melangkah ke hukum. Saya akan melakukan upaya hukum dan saya mengundang kepada rekan-rekan media untuk saya klarifikasi, tapi berdasarkan data.